Makanya untuk kita bisa tahu akhirat, kita ikuti tata caranya, kita ikuti tuntunannya, biar kita bisa sampai nanti ke akhirat ini dengan selamat. Kalau kita tidak mau menuruti tuntunannya, kita tidak mau menurutinya, ya kita tidak akan selamat. Makanya saya bilang dari kemarin, kita ini dipermudah karena Rasulullah sendiri sudah bersabda, kutinggalkan perkara atau kutitipkan 2 perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Itu satu jalan yang sangat mempermudah bagi kita. Dengan kita belajar Al-Quran, ya, didasari sebelumnya kita didasari dengan ilmu-ilmu syariat, kitab-kitab, hukum-hukum fikih, baru kita mempelajari, kita sudah memahami apa muhtamat, apa mutasyabihat, itu baru kita mempelajari Al-Quran. Ini agar kita selamat. Makanya di syarat sudah juga diajarkan masalah berwudu untuk menjaga kesucian. Ini ya satu cara, karena apa? Orang mau sholat itu harus juga berwudu. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Dianjurkan juga untuk orang membaca Al-Quran, ini dianjurkan juga untuk berwudu. Bahkan ketika jenengan bersilaturahmi ke orang tua, bersilaturahmi berziarah ke para wali, itu jenengan dianjurkan juga untuk berwudu. Makanya berwudu ini kuncinya, ya. Jenengan harus belajar berwudu pertama dari syariat dulu, dipahami rukun sahnya wudu, yang membatalkan wudu, tata caranya, harus dipelajari dari dasar, karena itu suatu dasar. Kalau jenengan nggak punya dasar lah, terus gimana? Jenengan mau makan, lah makannya pakai apa? Nggak ada dasar. Nasi harus pakai ada dasar, piring, daun, kertas, ataupun apalah buat wadah. Ini namanya syariat. Dengan mau ngerokok terus nggak ada syariatnya, yang mau dirokok apa? Nah, gitu. Jadi harus paham di syariat dulu, dipahami secara syariat. Setelah itu baru jenengan sudah memahami syariatnya sholat, syaratnya wudhu, syaratnya puasa, baru belajar kemarifat lebih gampang. Tidak kaku, bisa lentur, bisa fleksibel. Kalau jenengan belum bisa memahami semua hukum, nanti bulet atau bingung. Ketika dipelajari marifat ini bingung, ini larinya kemana, ini larinya kemana, itulah. Makanya masih kecil itu dididik sampai nanti dewasa benar-benar. Makanya marifat ini dianjurkan ini 40 ke atas. Pada usia 40 ke atas, karena kalau 40 ke bawah ini yang diajarkan syariat dulu, dasar dulu, harus pandai kitab-kitab, semua kitab ini harus memahami, karena nggak bisa belajar marifat tanpa dasar syariat ini, nggak bakalan bisa ya. Nanti bingung, kacau jenengan. Tapi kalau dari syariat dulu sudah memahami nahwu sharaf, tajwid, fikih, apapun, ini baru nanti untuk menuju ke dalam marifat ini lebih gampang, cepat mencerna. Oh ya, ini larinya, oh ya larinya ke sini, inilah ya. Jadi penting, saya bilang penting. Nah, lebih bisa menjalaninya. Tapi kalau belum ada dasar syariat, bingung jenengan. Ini larinya kemana? Nanti yang saya takutkan kakunya, kaku. Karena apa? Gak bisa dua-duanya jalan. Padahal di dunia ini penting dua-duanya jalan. Syariat dan marifat ini harus penting. Untuk menuju ke dalam hakikat ini paling penting. Dua-duanya ini harus berkesinambungan antara syariat dan marifat. Jadi nanti lebih mengena ketika di syariat tahu, oh ya ini batal, ini di syariat.
Akhirnya jenengan paham di ma'rifatnya. Oh ya, ini. Lah kalau tidak paham di syariatnya, jenengan akhirnya apa? Hilang. Cepet hilang. Artinya cepet hilang karena jenengan nggak ada dasar dari syariat. Ini kebanyakan. Kenapa kok orang makrifat kadang belum cepat memahami, atau udah diajarkan tapi kok nggak bisa menjalaninya? Karena apa? Dia nggak punya dasar syariat. Ketika dia tidak punya dasar syariat, dibilangin, diajarin sampai apapun, kadang masih menyepelekan. Ini bedanya. Tapi kalau orang yang punya dasar syariat takut, pasti takut. Karena dari syariatnya pun udah takut, ditambah dengan kemarifatan yang lebih mendalam lagi, ini lebih takut lagi. Makanya kalau orang di syariat yang benar mau lentur, yang nggak kaku, yang penting ini nggak kaku, mau lentur, nggak kaku, ini gampang, cepat memahami. Oh iya kayak gitu. Karena ma'rifat ini masuknya nanti ke ilmiah, yang masuk logika, yang masuk ke akal sehat. Ya. Jadi penting arti pentingnya belajar syariat dan ma'rifat. Tapi kalau masih kaku, belajar semua yang kaku, maka disimpulkan dengan gajah ini telinganya yang luas, yang lebar. Artinya apa? Kita ini siap menerima pelajaran apa saja dari orang lain. Ambil yang baiknya, dengarkan, resapi yang baik-baiknya, lalu kita gabungkan. Jangan seperti memasak. Memasak ini ada macam-macam, bumbunya pun macam-macam, nggak bisa satu jenis sama. Jadi dalam masak pun ada wadahnya, periuk, panci, wajan. Ini kalau nggak ada, terus gimana sayur jenengan mau dimasaknya pakai apa? Itulah syariat dan ma'rifat, ya. Jadi harus ada wadahnya semua. Manusia juga ada wadahnya, yaitu ketika ruh ada wadahnya namanya dhahiriyah jasadiyah, maka menjadi manusia. Sama dengan hakikat. Untuk bisa mencapai ke hakikat, ini harus ada wadahnya, yaitu apa? Syariat dan ma'rifat. Makanya kemarin saya bilang, belajarlah syariat. Bagus, lebih kena jenengan, lebih cepat memahami. Akhirnya ketika jenengan dipelajari ma'rifat, sudah dibedah, jenengan langsung takut, nggak bakalan menyepelekan. Saya yakin nggak bakalan menyepelekan. Kalau yang mau lentur hati ini, yang nggak kaku, yang mau memahami, setiap kata demi kata dipahami, setiap huruf demi huruf dipahami. Inilah, ya, dipahami. Kalau nggak dipahami, menyepelekan akhirnya jenengan. Akhirnya jenengan mengambilnya yang simpel-simpel atau yang sesuai dengan diri jenengan. Lah ini, padahal kan jenengan belajar ini untuk mendandani. Dan terus kalau jenengan dipelajari tidak mau berubah, tidak mau menjalankan, lah apa fungsinya? Padahal yang namanya belajar itu adalah untuk mendandani apa yang kurang di diri kita, apa yang salah di diri kita. Ini baru kita kaji dengan cara mengaji. Makanya sampai kapanpun ketika jenengan ini dipelajari ini nggak mau menjalankan, maka yang kesini ini repot nantinya. Yang rugi ini jenengan sendiri, yang rugi jenengan. Akhirnya bertumpuk-tumpuk. Akhirnya tidak ubahnya jenengan seperti bermain, keluar pulang tanpa membawa hasil. Padahal hasilnya ini perubahan. Ngaji ini hasilnya perubahan dari akhlakul karimah yang tadinya kurang baik menjadi baik. Ini ya. Kalau ada orang berkata, yang penting kita sudah menjalankan semua proses, tidak ubahnya jangan merebus air, ya, atau menggoreng tapi nyalanya api dengan lilin. Semua itu dari diri kita. Kalau sudah ada kata-kata kayak gitu, sudah akhirnya apa? Akan mengambil yang gampang-gampang, tidak mau berusaha. Padahal segala sesuatu yang menghasilkan itu harus kita berusaha, mengeluarkan tenaga ekstra, baru akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Kalau jenengan tidak mau berusaha semaksimal mungkin, tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Di keduniawian pun sama, ketika jenengan bekerja, jenengan hanya santai, tidak mau berusaha semaksimal mungkin, tidak akan pernah bisa. Inilah, ya. Itu makanya jenengan harus hayat, renungi. Jangan sampai belajar jenengan ini sia-sia, tidak ada perubahan. Hanya perubahan yang jenengan istilahnya sesuai saja. Kalau yang tidak sesuai jenengan tidak jalankan. Ini namanya egois. Ini bukan barang dagangan yang jenengan hanya bisa pilih yang mana sesuai dengan jenengan ambil, yang tidak. Enggak. Di Al-Quran ini semuanya global. Karena dikatakan Al-Quran ini adalah kitab yang sebenar-benarnya dan petunjuk yang sebenar-benarnya. Kalau jenengan mau merekayasa sendiri, jangan memakai aturan sendiri, yang jenengan ubahnya tidak mau mengikuti Al-Quran. Nah. Karena semua manusia ini nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Akan kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Maka jangan harus renungi hayat ini. Harus berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah ketika manusia itu, ketika kita semua ini mau berusaha semaksimal mungkin, pasti Allah akan memberikan jalan. Tapi kalau jenengan hanya sebatas kata, dengan menggampangkan suatu masalah, biarin gini nanti juga gampang, ya sudah, itu berarti jenengan sudah tidak ada kemauan untuk berubah. Tidak ada perubahan. Semua harus kita laksanakan benar-benar dari hati, benar-benar dengan tenaga, dengan pikiran. Itulah untuk menuju dalam kemarifatan. Semua itu akan dikembalikan. Kembalikan kepada Allah. Kita ini akan pulang. Tapi ketika pulang ini jangan sampai kita tersesat.